warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak kenal. Maka sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Albana dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Salatiga. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah manajemen risiko. Bagi yang belum sarapan, semoga presentasi kita pagi ini bisa memberikan pencerahan yang membuat kalian merasa kenyang. Kalau kita kenyang, ya udah makan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi manajemen risiko. Poin pembahasan kita kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Yang kedua, jenis-jenis manajemen risiko. Yang ketiga, ciri-ciri manajemen risiko. Yang keempat, contoh kasus risiko manajemen. Yang kelima, solusi manajemen risiko. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menyebarkan, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Manajemen risiko meliputi berbagai tahapan, seperti komunikasi yang efektif, evaluasi dan peningkatan, pemantauan dan observasi, partisipasi dan konsultasi, pendekatan terpadu, kontinu, dan terus-menerus. Manajemen risiko memiliki tujuan untuk menjamin bahwa organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai jenis risiko, termasuk risiko bisnis, geografis, politik, komunikasi ekonomi, dan persaingan. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Manajemen risiko juga melibatkan identifikasi, kuantifikasi, dan penentuan sikap terhadap risiko, serta melakukan pemantauan dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko harus dimasukkan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh, dan dianggap sebagai bagian yang integral dari pengambilan keputusan, perencanaan strategi, operasional, dan proses bisnis lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko ada 4. Yang pertama, manajemen risiko operasional, yaitu jenis manajemen risiko yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan usaha yang disebabkan oleh faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, serta modal tidak sehat, dan lain-lain. Yang kedua ada manajemen hazard, yaitu jenis manajemen risiko yang memiliki fokus terhadap masalah yang berpotensi membuat perusahaan bangkrut. 3 unsur yang diprioritaskan dalam manajemen ini adalah hukum, bahaya fisik, dan penurunan modal. Yang ketiga ada manajemen risiko strategis, yaitu jenis manajemen risiko yang berkaitan dengan pengambilan keputusan risiko yang kerap muncul adalah kondisi yang tak terduga yang dapat mengurangi kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Yang keempat ada manajemen risiko finansial, yaitu jenis manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Tujuan dan manajemen ini adalah supaya sirkulasi keuangan dalam suatu perusahaan tetap sehat dan dapat difungsikan untuk perkembangan usaha ke depan. Selanjutnya adalah ciri-ciri manajemen risiko. Ciri-ciri manajemen risiko ada 4. Yang pertama, pemahaman risiko yang jelas. Manajemen risiko harus berdasarkan pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi dampaknya. Risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua, pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Yang ketiga, pemimpin tertinggi yang terlibat. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi atau manajemen senior harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Yang keempat, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, dapat dan terbuka tentang risiko sangat penting dalam manajemen risiko. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan risiko memiliki informasi yang tepat dan dapat mengambil keputusan secara tepat. Selanjutnya yaitu contoh kasus beserta solusi. Contoh kasusnya yaitu ketergantungan bahan pokok pada satu pemasok kunci untuk bahan baku. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketika pemasok tersebut mengalami masalah produksi atau pasokan.
dapat diterapkan adalah dengan diverifikasi pemasok atau mencari alternatif pemasok yang dapat mengurangi risiko ketergantungan. Dengan melakukan diversifikasi, perusahaan dapat memastikan kelangsungan pasokan bahan baku yang stabil, mengurangi dampak jika salah satu pemasok mengalami kendala. Dari contoh kasus di atas, yaitu pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan risiko ketergantungan pada pemasok kunci dan mengambil langkah-langkah preventif seperti diversifikasi pemasok untuk meminimalkan risiko operasional dan menjaga kelangsungan bisnis. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata atau makna mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.